Haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Engkau terus menjaga kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Engkau terus menjaga kami ya Bapa. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya jemaat GPKDI dimanapun Anda berada. Saat ini saya ditugaskan oleh Gembala Sidang untuk membawakan sebuah renungan. Saya menyiapkan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat kami. Tuhan berbicara, yuk bagaimana kita cara menghadapi sebuah ketakutan. Haleluya. Sebagai manusia, rasa takut itu tentu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita seringkali tidak dapat mengandalkan dan mengendalikan rasa takut itu. Justru kita terkurung dengan rasa takut itu. Bahkan merasa bahwa harapan kita hilang, seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketakutan bisa datang pada siapa saja. Tidak lihat apa itu juga bisa terjadi kepada anak, atau dewasa, atau laki-laki, atau perempuan, atau kaya, atau miskin. Seseorang ketika harus berhadapan dengan sebuah tantangan yang berat, atau yang sekarang ini yang sedang kita alami dan hadapi, ketakutan itu bisa membuat orang melarikan diri atau hanya berdiam diri menerima nasib, atau bahkan malah ada yang nekat melawan tanpa perhitungan, atau hilang iman karena rasa ketakutan yang mendalam. Mari kita belajar menghadapi rasa takut yang dicontohkan oleh Raja Yosafat. Oke, kita lihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1-3. 2 Tawarikh 20 ayat 1-3 saya bacakan buat saudara-saudariku yang kekasih. 2 Tawarikh 20 ayat 1-3. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Me'nim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya, luar biasa. Raja Yosafat menjadi takut pada saat diberitahu bahwa suatu laskar yang besar jumlahnya datang menyerangnya. Laskar itu merupakan gabungan pasukan Moab, pasukan Bani Amon, dan orang-orang Mukmin. Tetapi ketakutan itu tidak membuatnya Raja Yosafat melarikan diri, berdiam diri, ataupun nekat melawan tanpa perhitungan. Alkitab mencatat, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, serasa memanjatkan doa untuk memohon pertolongannya. Tuhan mendengar surah doa Yosafat dan umat Yehuda dengan perantaraan Yehezkiel bin Zakaria, seorang Lewi dari Bani Asaf.
Allah berfirman, "Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Itu ada dalam 2 Tawaris 20 ayat yang 15. Yosafat beserta seluruh jemaat dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korat bangkit berdiri untuk memuji-muji kepada Tuhan. Yosafat mengatasi ketakutan dengan jalan mencari Tuhan dan berdoa kepadanya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa dan berkumpul untuk meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ketakutan berganti dengan nyanyian syukur karena iman percaya kepada Tuhan. Yosafat percaya kepada Tuhan dan meneguhkan umat agar tetap percaya kepadanya. Setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat para penyanyi untuk ditempatkan di barisan depan di muka pasukan yang bersenjata untuk menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan. Musuh masih ada di hadapan mereka, tetapi mereka dapat menyanyikan nyanyian syukur karena mereka percaya bahwa ada Tuhan yang berjalan di depan mereka. Ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadapan Bani Amon, Bani Moab, serta orang-orang pegunungan Syair. Pasukan-pasukan lawan itu menjadi kacau, sehingga saling berperang dan saling bunuh-membunuh. Pada saat Yosafat dan pasukannya tiba, yang mereka temukan apa? Hanya mayat-mayat yang berhantaran di tanah. Mereka tidak usah berperang, melainkan luar biasa, pulang dengan membawa banyak ternak, harta milik mereka, pakaian dan barang-barang berharga. Saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar dari Yosafat. Pada saat kita sedang menjadi takut seperti sekarang ini, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Bersujudlah kepada Tuhan dan mohon pertolongannya. Percayalah kepada Tuhan dan naikkan pujian syukur kepadanya. Bersandarlah kepadanya di dalam menghadapi persoalan hidup yang sekarang sedang terjadi. Sebab ia sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengubah krisis menjadi kesempatan untuk beroleh berkat, dan mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan. Jadi kesimpulan, bagaimana cara kita menghadapi rasa takut? 1. Mencari Tuhan. Ambil keputusanmu berdoa kepada Tuhan. Selama ini, sudahkah Anda dan saya berdoa sekeluarga? Jujur, berapa kali dalam seminggu Anda bisa berdoa dan keluarga saat-saat tenang? Justru ini kesempatan yang baik kita di rumah bersama-sama dan keluarga berdoa setiap hari. Berdoa adalah suatu hal yang paling tepat untuk kita lakukan yang akan memberikan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, setiap waktu selalu sempatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Terutama jika merasa takut dan cemas, maka segera berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Bagaimana kita bisa tahu tentang firman Tuhan, mujizatnya, kuasanya, dan sebagainya, tanpa kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jangan karena kata pendeta, kata si A, kata si B. Sewaktu kita datang ke gereja dengan firman Tuhan, baca ayatnya di depan dan sebagainya, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Tanpa Anda dan saya membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dengan benar, maka mujizat tidak pernah terjadi. Firman Tuhan bukan karena katanya, tapi firman Tuhan adalah faktanya. Hanya pribadi lepas pribadi yang bisa merasakan mujizat firman Tuhan berdasarkan iman orang itu sendiri.
Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Percaya bukan sekedar dalam mulut yang mudah diucapkan. Kini saatnya Anda dan saya membuktikan rasa percaya itu dengan benar kepadanya. Dengan selalu mempercayai kekuatan Allah, maka Allah akan segera bekerja penuh di dalam kehidupan kita. Allah yang akan menggantikan rasa takut itu menjadi sebuah keberanian yang luar biasa, yang sesuai menurut kehendaknya. Yang keempat, angkat pujian di dalam mezbahmu. Pujian bukan sekedar hanya ada di kebaktian. Jujurlah pada saya, kita semua. Apakah Anda sering memuji Tuhan dalam satu keluarga? Berdoa oke, tapi pujian dalam satu keluarga. Seperti yang pernah saya lakukan kemarin dengan keluarga. Waktu menunjukkan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya sekeluarga merasakan mujizat kuasa Allah melingkupi, ada sukacita dalam kehidupan saya. Sungguh, saya keluarga dikuatkan dengan sukacita. Hilangkan rasa takut itu. Bawa keluargamu dalam mezbah pujian dan rasakan sukacitanya. Saya yakin saya dan Anda pasti dimenangkan. Ada sebuah kesaksian baru saya dapat dari sebuah teman, bahwa ada seorang motivator hebat. Dia terkena dengan COVID-19 positif. Dia diasingkan. Dia bilang apa? Dia setiap hari memuji nama Tuhan. Dan apa terjadi? Dia sembuh. Dia bilang, hati yang gembira adalah obat yang bisa menyembuhkan. Buktikan. Yuk kita sama-sama buktikan. Haleluya. Demikian renungan tengah minggu ini kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus terus memateraikan firman itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Buktikan iman kita Tuhan. Engkau akan memberkati kami Yesus. El Shaddai Tuhan. Haleluya Yesus. Oh glory haleluya Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.